moving back to Colorado. It's 2013 and the end of my life. Freshman year's about to plummet just a little harder, but 'cause we kissed. Tahukah kamu bahwa di atas langit terdapat lapisan yang dapat memantulkan radiasi sinar matahari, sehingga itu dapat melindungi kita dari bahayanya sinar UV. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nesya Kevin Indri dari kelompok Atmosfer. Bersama teman-teman saya, hari ini saya akan membahas mengenai salah satu lapisan bumi, yaitu atmosfer. Apa itu lapisan atmosfer? Atmosfer adalah selimut gas tebal yang menyelimuti planet, termasuk bumi. Terdiri dari berbagai lapisan gas yang berfungsi melindungi kehidupan dengan menyediakan udara untuk bernapas, mengatur suhu, menyerap radiasi berbahaya matahari, dan menjadi arena terjadinya cuaca serta iklim. Atmosfer terdiri dari atas zat lemas, nitrogen kurang lebih 78%, dan zat asam, oksigen kurang lebih 21%, yang memberi kehidupan dan zat-zat lain yang jumlahnya kecil seperti argon, karbon dioksida, neon, dan lain-lain. Semua zat dan gas tersebut ditahan pada bumi oleh gaya gravitasinya. Oleh karena gaya gravitasi bumi ini, semua benda yang ada di bumi dan di atmosfer mempunyai berat. Atmosfer tebalnya kurang lebih 1000 km. Bagian bawah padat, makin atas makin terenggang. Turut berotasi dengan bumi dari barat ke timur. Ilmu yang mempelajari atmosfer, khususnya cuaca, disebut meteorologi. Dari meteorologi, kita dapat mengetahui gejala alam atau gejala geografi sehari-hari seperti terjadinya angin, awan, hujan, halilintar, sinar kutub, pelangi, dan sebagainya. Atmosfer merupakan lapisan udara yang menyelimuti bumi. Lapisan udara ini memiliki bagian macam fungsi yang bersifat melindungi bumi dari bahaya-bahaya yang dapat mengancam kehidupan makhluk yang tinggal di bumi. Mengacu pada kata lapisan, maka udara yang melindungi bumi ini terbentuk secara lapis dalam ketebalan tertentu. Selain itu, lapisan-lapisan yang ada juga memiliki fungsi yang berbeda. Atmosfer terdiri dari lapisan yang memiliki fungsi masing-masing dalam melindungi bumi dan kelangsungan kehidupan yang ada di dalamnya. Troposfer sebagai lapisan terbawah yang berhubungan langsung dengan makhluk hidup. Stratosfer dengan lapisan ozone yang melindungi bumi dari radiasi sinar matahari yang berbahaya. Mesosfer yang akan membakar meteor yang masuk menuju permukaan bumi dan menghancurkannya dalam keping-kepingan kecil hingga abu. Lapisan atmosfer tempat terjadinya ionisasi udara dan terjadinya pemantulan gelombang radio, serta lapisan eksosfer sebagai lapisan terluar yang berhubungan langsung dengan luar angkasa. Dari kelima lapisan udara di atmosfer tersebut, troposfer sebagian lapisan udara terbawah di atmosfer merupakan lapisan yang bersinggungan langsung dengan kehidupan makhluk hidup. Kondisi udara yang terjadi di lapisan ini memengaruhi secara langsung kehidupan yang terjadi di permukaan bumi. Pada lapisan troposfer terjadi peristiwa cuaca dan iklim. Lalu, apakah yang dimaksud dengan cuaca iklim itu? Perubahan iklim adalah perubahan rata-rata salah satu atau lebih elemen cuaca pada suatu daerah tertentu. Perubahan iklim skala global adalah perubahan iklim dengan acuan wilayah bumi secara keseluruhan. Perubahan iklim global dalam skala waktu panjang mempunyai implikasi terhadap ekosistem alam. Kondisi iklim di dunia selalu berubah, baik menurut ruang maupun waktu. Perubahan iklim ini dapat dibedakan berdasarkan wilayahnya, ruang, yaitu perubahan iklim secara lokal dan global. Berdasarkan waktu, iklim dapat berubah dalam bentuk siklus, baik secara harian, musiman, tahunan, maupun puluhan tahun. Perubahan iklim adalah suatu perubahan unsur iklim yang memiliki kecenderungan naik atau turun secara nyata. Perubahan iklim secara global disebabkan oleh meningkatnya konsentrasi gas di atmosfer. Hal ini terjadi sejak revolusi industri yang membangun sumber energi
yang berasal dari batu bara, minyak bumi, dan gas yang membuang limbah gas di atmosfer seperti karbon dioksida, metana, dan nitrous oksida. Matahari yang menyinari bumi juga menghasilkan radiasi panas yang ditangkap oleh atmosfer sehingga udara bersuhu nyaman bagi kehidupan manusia. Jika kemudian atmosfer bumi dijejali gas, terjadilah efek selimut seperti yang terjadi pada rumah kaca, yakni radiasi panas bumi yang lepas ke udara ditahan oleh selimut gas sehingga suhu mengalami kenaikan dan menjadi panas. Semakin banyak gas dilepaskan ke udara, semakin tebal selimut di bumi, semakin panas pula suhu bumi. Matahari adalah sumber panas bagi bumi. Walaupun bumi sudah memiliki panas sendiri yang berasal dari dalam, panas bumi lebih kecil artinya dibandingkan dengan panas matahari. Panas matahari mencapai 60 gram kalori atau cm persegi tiap jam. Sedangkan panas bumi hanya mencapai 55 gram atau cm persegi tiap tahunnya. Besarnya sinar matahari yang mencapai bumi hanya sekitar 43% dari seluruhnya sinar yang menuju bumi dan lebih besar 50% lainnya dipantulkan kembali ke angkasa. Panas bumi sangat tergantung kepada banyaknya panas yang berasal dari matahari ke bumi. Penerimaan panas dari penyinaran matahari berbeda antara satu tempat dengan tempat lainnya. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, antara lain lama penyinaran matahari. Semakin lama penyinaran, semakin tinggi pula temperaturnya. Tinggi rendah tempat, semakin kecil rendah temperaturnya. Sudut datang sinar matahari, semakin tegak arah sinar matahari. Siang hari akan semakin panas. Tempat yang dipanasi sinar matahari yang datangnya miring pagi dan sore hari lebih luas daripada yang tegak atau siang hari. Keadaan tanah, yaitu tanah yang kasar teksturnya dan berwarna hitam akan banyak menyerap panas, dan tanah yang licin atau halus teksturnya dan berwarna putih akan banyak memantulkan panas. Angin dan arus laut, adanya angin dan arus laut yang berasal dari daerah dingin akan mendinginkan daerah yang dilaluinya. Keadaan udara, banyaknya kandungan awan atau uap air dan gas arang akan mengurangi panas yang terjadi. Sifat permukaan, daratan lebih cepat menyerap dan menerima panas daripada lautan. Pemanasan atmosfer dan permukaan bumi dari penyinaran matahari terjadi dalam dua bentuk, yaitu pemanasan langsung dan pemanasan tidak langsung. Pemanasan langsung. Pemanasan langsung merupakan pemanasan atmosfer langsung dari sinar matahari. Pada saat proses penyinaran matahari, radiasi matahari diserap oleh uap air, debu, asam arang, dan zat asam yang terdapat di atmosfer. Zat-zat tersebut berfungsi menyerap panas sinar matahari. Jadi, sebelum sampai di permukaan bumi, panas sinar matahari sebagian sudah diserap atau diabsorpsi zat-zat tersebut. Iklim merupakan gabungan berbagai kondisi cuaca sehari-hari atau dikatakan juga rata-rata cuaca. Iklim disusun berdasarkan unsur-unsur yang sama dengan unsur-unsur penyusun cuaca. Untuk mengetahui penyimpangan-penyimpangannya, iklim harus berdasarkan nilai moral, yaitu nilai rata-rata cuaca selama 30 tahun berdasarkan persetujuan internasional. Iklim perlu dipelajari dan dijadikan ilmu pengetahuan agar manusia dapat beradaptasi dengan lingkungan alam. Sebagai contoh, orang-orang yang berada di daerah lintang tinggi mengenakan pakaian tebal dan mengonsumsi makanan yang banyak mengandung lemak. Sebaliknya, orang-orang di daerah lintang rendah mengenakan pakaian yang tipis dan mudah menyerap keringat mereka agar membuat rumah dengan banyak jendela agar sirkulasi udara bisa lancar sehingga suhu udara yang panas bisa berkurang. Di bumi, tidak ada dua tempat yang memiliki karakteristik cuaca dan iklim yang sama persis. Keduanya hanya memiliki kemirip-miripan iklim, sehingga dapat dikelompokkan menjadi zona-zona iklim utama. Beberapa faktor yang memengaruhi kondisi iklim di suatu wilayah antara lain letak garis lintang, tinggi tempat, banyak sedikitnya curah hujan yang jatuh, posisi daerah pegunungan yang dapat memengaruhi posisi bayangan hujan, keadaan awan dan suhu udara, pengaruh luas daratan, kelembapan udara dan keadaan awan, pengaruh arus laut, sepanjang pendeknya musim setempat, dan pengaruh topografi dan penggunaan lahan atau vegetasi.
Permukaan suhu yang bersifat naik di permukaan bumi inilah yang sering disebut dengan istilah pemanasan global atau global warming dalam istilah asingnya. Berdasarkan istilah penelitian pemanasan global, yang terjadi ini dipengaruhi oleh aktivitas-aktivitas manusia yang menghasilkan residu atau limbah yang mengotori udara dan menyebabkan terjadinya efek rumah kaca. Gas-gas yang berfungsi seperti rumah kaca antara lain karbon dioksida, CO2, metan, CH4, gas atau senyawa nitrogen, NO atau NH dan N2O, senyawa sulfur H2S dan SO2, ozon O3 dan klorofluorokarbon CFC. Di antara gas-gas rumah kaca tersebut, karbon dioksida CO2 dan klorofluorokarbon CFC merupakan yang paling dominan dan penting dalam memberikan kontribusi pada terjadinya pemanasan global. Karbon dioksida dikeluarkan ke atmosfer melalui aktivitas pembakaran pada mesin-mesin industri yang berbahan bakar batu bara, bensin, minyak tanah, atau solar. Selain itu, dari asap kendaraan bermotor serta metabolisme dan respirasi makhluk hidup. Adapun CFC dilepaskan ke atmosfer melalui aktivitas manusia dalam bentuk penggunaan lemari es, AC, air conditioner atau aerosol yang disemprotkan, misalnya parfum yang menggunakan freon dan halon. Dampak dari pemanasan global pada saat ini sudah dirasakan di berbagai sektor kehidupan. Dampak tersebut merupakan dampak yang bersifat merugikan bahkan membahayakan kehidupan manusia. Antara lain, penipisan lapisan ozon di stratosfer, perubahan pola musim, terjadi cuaca dan iklim ekstrim di beberapa tempat, kenaikan air laut, berkurangnya air bersih, dan peningkatan jumlah penyakit. 1, 2, 3. Demikianlah penjelasan kami mengenai lapisan bumi, yaitu atmosfer. Kamu harap video ini dapat Demikianlah penjelasan kami mengenai lapisan bumi, yaitu atmosfer. Kami harap video ini dapat memberi pemahaman baru bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Nah.